Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini gereja kita telah memiliki kode pembayaran digital nasional atau QRIS. Dengan fasilitas ini, kita dapat memberikan persembahan melalui aplikasi keuangan digital di ponsel kita masing-masing. Kiranya nama Tuhan tetap dimuliakan, kapanpun dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Ku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
Shalom saudara-saudari, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, anak-anak sekolah minggu, remaja, dan anak sepuluh yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita memasuki Minggu Rogate dengan topik Minggu doa dan ucapan syukur. Saudara yang terkasih, dari mimbar gereja ini kami menyapa dan mengajak saudara untuk menyiapkan hati dan pikiran kita menghadap hadirat Tuhan, beribadah, berdoa dan mengucap syukur dengan puji-pujian. Marilah kita sama-sama bernyanyi Yesus pimpinlah, dari Kidung Jemaat 419 ayat 1 sampai dengan 3, dan pada ayat yang ketiga kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat beribadah dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang kekal, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan, marilah terlebih dahulu kita angkat pujian dengan menyanyikan lagu Yesus Kawan yang Sejati. Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, yaitu dari kitab yang pertama sampai kitab yang keempat. Demikian bunyinya. Kitab pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kitab kedua. Akulah, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Kitab ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Kitab keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau tunduk dan bersembah sujud di hadirat Allah yang Maha Kudus untuk pengakuan dan pengampunan atas dosa kita.
Marilah kita bernyanyi, mampirlah dengan doaku. Dari Kidung Jemaat 26 ayat 1 dan 2, di ayat kedua kita sama-sama berdiri. Saudara-saudaraku, Allah sering mendapati kita sedang berdosa. Kita selalu menyusahi Dia dengan berbagai pelanggaran. Sebelum kita bersatu dalam doa pengampunan dosa, marilah kita sejenak merenung, membuka diri di hadapan Allah, menyatakan kesalahan apa yang sudah kita lakukan kepadanya dan kepada sesama manusia. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan atas dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima pengampunan dosa
dengan penebusan dari Kristus Tuhan kita. Berdoa dan berserulah senantiasa kepada Tuhan dan terimalah pemberiannya. Mari kita bernyanyi dari lagu pujian Jika Jiwaku Berdoa, Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 2. Marilah kita baca dan dengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel untuk minggu kita hari ini, yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Kita baca secara bergantian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka?" Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, dalam setiap gerak langkah di kehidupan kita, berserulah setiap saat meminta pertolongan dari Tuhan Allah kita.
diiringi menjalani berbagai cobaan di dunia ini. Teguhkanlah imanmu untuk menghadapinya. Mari bernyanyi dari lagu Di Jalanku Ku Diiringi, Terjemahan 408 ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua, kita sama-sama berdiri. Bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di seluruh dunia ini, marilah kita mengaku iman percaya kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengar waktu jemaat pada Minggu 17 Mei 2020. Saya akan bacakan beberapa poin. Nama minggu kita hari ini adalah Rogate, artinya berdoa. Topik minggu kita hari ini adalah dua ucapan syukur. Ibadah minggu. Salam saudara-saudara, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020, Bapak, Ibu, anak-anak kami, Apostol Gunung Remaja, dalam keadaan sehat walafiat seluruhnya untuk mengikuti ibadah minggu di rumah.
dan tetap bersandar kepada Tuhan, Raja dan segala raja. Saudara-saudari, mari kita doakan kiranya virus corona ini atau COVID-19 dapat segera berlalu dengan mengikuti seluruh protokol himbauan dari pemerintah dan pimpinan gereja HKBP, agar jika bepergian tetap menjaga jarak, pakai masker, menjaga saluran pernapasan, sering mencuci tangan pakai sabun, tidak bersalaman, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dan memperhatikan ketentuan lainnya. Kiranya Tuhan memberikan kuasa pengobatan yang luar biasa dari dalam tubuh kita sendiri dan memberikan vaksin di dunia ini untuk menyenyapkan virus corona dan virus-virus lainnya yang mematikan. Marilah kita mengingatnya, Tuhan Yesus Kristus yang menjaga, memelihara, melindungi dan memberkati kita semua jemaatnya. Melalui warta minggu hari ini diimbau kepada seluruh jemaat HKBP Agung agar kita tetap menyerahkan persembahan melalui sebuah sektor atau dapat dikirim transfer ke nomor rekening atas nama HKBP Jalan Kristus Agung sebagaimana telah tertera atau tertulis di halaman terakhir daripada acara kebaktian kita setiap minggu di rumah. Poin berikutnya, posko peduli kasih tanggap darurat COVID-19 HKBP Kristus Agung. Posko peduli kasih dan tanggap darurat COVID-19 HKBP Kristus Agung yaitu untuk membantu jemaat yang kehilangan pekerjaan, hilang penghasilan, dan putus perekonomian karena pandemi virus corona COVID-19. Karena hal tersebut, maka gereja kita menghimbau seluruh jemaat yang bersedia terbuka mengulurkan tangan untuk membantu menyediakan dan memberikan sumbangan berupa natura, yaitu beras, minyak goreng, gula putih, masker untuk disalurkan melalui posko peduli kasih COVID-19 HKBP Jalan Sepupu Agung Supranoto, atau dapat mengantarkannya ke gereja atau kantor HKBP Jalan Agung Supranoto, atau berupa uang dapat ditransfer ke nomor rekening sebagaimana kami sebutkan tadi di warta sebelum ini. Poin nomor 6, kenaikan Yesus Kristus. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 adalah pesta kenaikan Yesus Kristus. Melalui warta ini dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Kristus Agung agar kita tetap melaksanakan ibadah pesta kenaikan Yesus Kristus di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Warta berita keuangan dapat kita baca di lembaran terpisah dari warta jemaat yang sudah ada pada kita masing-masing. Shalom. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.
Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 2, Ya Tuhan, tiap jam, sambil kita mengumpulkan persembahan. Sejak
segala kaum bumi, kiranya yang memelihara hati dan pikiran manusia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sabda firman kita pada Minggu Rogate yang diangkat dari buku 1 Tawarik pasal 17 dimulai ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27. Sebelum saya membaca akan firman ini, saya mengajak kepada seluruh jemaat yang ada di rumah supaya kita mempersiapkan buku ND nomor 11 yang akan kita nyanyikan nanti, yaitu di ayat yang pertama. Itu marilah kita sama-sama mendengar akan firman ini yang saya bacakan buat kita sekarang. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepada aku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar ini. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baru-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan mengalah bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarlah hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau yang Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberikan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu yang ke-10 ini kita diajak untuk merenungkan situasi bagaimana kita untuk selalu mengucap syukur. Kalau kita lihat yang terjadi, alangkah demokratisnya coronavirus ini. Tidak ada orang yang kebal, tidak ada orang yang kuat sedikit pun. Oleh karena sebenarnya siapapun bisa kena. Kaum laki-laki, kaum perempuan, orang kaya, orang miskin, baik pejabat maupun tidak pejabat, orang tua ataupun muda-mudi, dan kaum awam ataupun tokoh agama, pendeta pun disengat oleh virus itu. Yang terakhir, yang sehat ataupun yang sakit, semua disengat oleh coronavirus itu. Sengaja atau tidak, coronavirus telah menentukan arogansi kekuatan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita ingin melihat yang sebenarnya, negara adidaya sekalipun, negara yang kuat pun, Amerika, baik armada militernya yang serba canggih, dilululantarkan oleh coronavirus. Ranking number 1 tingkat kematian rakyat. Oleh karena itu di sini kita ingin diingatkan bagaimana kita ingin menyadari dalam situasi yang terjadi ini. Yang pertama, biasanya Bapak Ibu saudara-saudari, virus-virus diisolasi di laboratorium. Tapi yang sekarang yang terjadi oleh virus-virus, manusia diisolasi di rumah saja. Wah, luar biasa. Bangsa berjalan, kepintaran terjadi. Virus yang dilebkan diisolasi, sekarang manusia yang diisolasi. Makanya keluarlah slogan itu, di rumah saja. Dengan kehidupan yang terjadi ini, kehidupan sosial kita dibombardir oleh coronavirus dengan slogan di rumah saja. Oleh karenanya, alangkah baiknya kita merenungkan yang terjadi. Jika masih ada yang terjadi dalam situasi yang saat ini, alangkah bodohnya jika ada negara-negara yang masih berkonflik, yang masih berperang ketika situasi kematian saat ini. Masih ada negara yang berperang, masih ada sesama suku yang berkonflik. Itu alangkah bodohnya. Yang kedua dikatakan, disadarkan dalam peristiwa ini, alangkah bodohnya jika masih ada pejabat di tengah-tengah negara yang melaksanakan korupsi di situasi yang sangat pahit ini, krisis epidemi, krisis ekonomi, tapi masih ada pejabat yang korupsi. Yang ketiga, kita disadarkan dalam situasi ini, alangkah bodohnya jika masih ada manusia di tengah-tengah situasi saat ini yang masih asik menjas, menghakimi teman, mengolok-olok sesama, menjelek-jelekan orang lain, membuli kawannya. Luar biasa jika itu masih terjadi. Oleh karena itu, dalam situasi ini kita diingatkan bagaimana kehidupan kita telah terjadi krisis yang keempat. Manusia krisis epidemi, manusia krisis akan ekonomi, manusia krisis akan psikologi. Siapa sekarang yang psikologinya tidak terganggu? Yang bisa kita biasanya rame-rame, yang biasanya kita nongki-nongki, ya kan? Yang biasanya kita bercerita, bercanda, yang biasanya kita cipika-cipiki pulang gereja, itu tidak terjadi selama 2 bulan ini. Yang biasanya orang memang berhappy-happy, tapi karena yang terjadi
semua di rumah saja. Psikologi bisa terganggu. Yang keempat krisisnya adalah dikatakan krisis spiritualitas. Inilah dari keempat krisis ini yang mengatakan kita untuk merenungkan akan firman ini dalam situasi yang terjadi pada saat ini. Bagaimana kehidupan spiritualitas bagi setiap orang percaya ketika saat ini kita menghadapi yang tidak pernah kita sangka. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita untuk menyanyikan buku ini nomor 11 ayat 1. Bagaimana penggugah penyair lagu ini, dia menggugah bagi setiap yang menyanyikan. Apapun yang terjadi dalam setiap hidupnya, dia selalu mengenal akan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita bernyanyi buku ini nomor 11 ayat 1. Jika ada pertanyaan, pasti ada jawaban. Itu hal yang lumrah, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, jika ada pertanyaan tapi tidak perlu jawaban, karena memang yang menanya itu sudah tahu apa jawabannya, dan yang ditanya juga sudah tahu untuk menjawabnya. Jika itu terjadi dalam kehidupan ini, ada pertanyaan yang tidak perlu untuk dijawab, tidak dinamakan pertanyaan retorik. Tidak membutuhkan jawaban, karena memang yang menanya sudah tahu dan yang ditanya juga sudah tahu akan jawaban. Demikianlah unggahan akan nyanyian tersebut, buku ini nomor 11, Alunan Eteho. Apa yang hendak menyanyikan Tuhan, apa yang akan kupuji. Hal ini mataku, saya lupa ya. Penyanyi membuka itu, dia bertanya pertanyaan retorik, bagaimana kehidupannya dalam yang dihadapinya, walaupun itu harus dijawab atau tidak perlu dijawab, karena yang menyanyi sudah tahu dan yang mendengar juga sudah tahu apa yang dihadapinya. Makanya dia jawab baik demi baik, alami puji Tuhan. Demikianlah dalam situasi kehidupan yang kita hadapi pada saat ini, dan dalam berita episode kita juga bagaimana Yesus yang menyampaikan perumpamaan di tengah-tengah kehidupan lima bangsa dan juga contoh pada saat itu yang merindukan akan belas kasihan dan keadilan. Tapi dalam perumpamaan Yesus memberikan perkataan retorik di ayat yang ke-7. Tuhan Yesus berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Tidakkah Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berseru siang dan malam? Sejogianya harus dijawab. Tapi yang mendengar akan perkataan Yesus tentang perumpamaan, dia tahu apa jawabannya. Yesus ada di
di pihak ia orang yang mana? Itulah pertanyaan retorik dari Yesus pada saat pelayanan. Demikian juga dari nas akan pembentuk yang kita pada saat ini di minggu rogati, bagaimana kehidupan Daud pada saat itu. Dia sudah mengalami situasi yang mencekam dan juga yang pahit ketika dia masa kecil sampai dia menjadi DPO, dapat pencarian orang karena berbuat jahat. Akankah berdosaan Daud dia DPO? Tapi semua yang dialami sirkulasi kehidupan perilaku dari raja, di situ dia diajarkan dalam pertanyaan retorik di ayat yang ke-16 dari nas khotbah kita ini. Dikatakan di ayat yang ke-16 dari nas khotbah ini, dikatakan pertanyaannya, siapakah aku? Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian? Itulah pertanyaan dari Daud ketika dia bersuara bermohon kepada Allah dalam kehidupannya untuk semakin mengenal akan anugerah, sehingga dia mampu untuk selalu mengucap syukur. Siapakah aku ini ya Allah Tuhanku? Siapakah keluargaku hingga Engkau berkenan hingga sedemikian akan kehidupan keluarga? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Daud diingatkan dalam kehidupannya. Dia menyadari akan kelemahannya. Dia semakin mengenal akan jati dirinya dalam kehidupannya. Dia berintrospeksi bahwasanya dalam kehidupan Raja Daud dia tidak mempunyai apa-apa. Dia tidak bisa mengenalkan akan kekuatannya sendiri, tapi limpahan kepada sidang Daud adalah anugerah Allah, kuasa yang berkenan di dalam kehidupan dari Raja Daud, sehingga dia mampu dalam hidupnya untuk selalu dan senantiasa dalam kehidupan Raja Daud ketika dia berfirman, mendengar akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Inilah dari sejarah akan firman ini. Daud mendengar, dia masuk ke dalam, dan semakin dia mencintai akan karya kebesaran. Oleh karena itu, saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana rasa kedekatan jiwa dan perasaan beserta dalam keimanan Raja Daud. Di sini dipertanyakan dalam iman ini, dia selalu mengendalikan dalam setiap kehidupan yang dia alami dengan lantunan pujian, nyanyian, dan yang tidak pernah terlupakan. Daud selalu berdoa untuk mengucap syukur kepada Allah. Inilah doa ucapan akan syukur Daud yang bersaksi di tengah-tengah bangsa itu. Demikian juga dalam kehidupan kita pada saat ini, bagaimana perlindungan yang saya sampaikan awal dari khotbah ini. Yang pertama dikatakan oleh Daud, Tuhan telah melakukan segala perkara yang besar ini, sehingga hidupnya tidak membuang-buang waktu. Karena memang itu Bapak Ibu, saudara-saudari, jika kita mampu untuk memikul perkara kecil, maka perkara yang besar dapat kita tanggung. Filipi 4 ayat 13. Oleh karena itu, bagaimana kita dalam setiap perkara kita yang kita hadapi, di sini kita ingin melihat dengan kehidupan kita, dari cerminan dalam peribadatan kita dan dari dalam persekutuan kepada Allah, akan kedekatan sanubari panggilan iman kita kepada Tuhan. Agar perkara ini yang dihadapi dalam setiap perjalanan hidup kita, Tuhan selalu berkenan di tengah-tengah hidup. Yang kedua, Daud bersaksi dalam kehidupannya pada nas ini, bahwasanya Tuhan tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah lain selain Engkau. Akan kebesaran kemahakuasaan Allah, Daud merasakan bagaimana Allah dalam penyertaannya. Dia memberikan kuasa, dia memberikan akan kemenangan. Disinilah Daud melihat akan kesaksian ini. Tidak ada Allah lain selain Engkau, sehingga kemampuan dalam kesaksian itu adalah buah dari cinta kasih bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Dalam penyembuhan iman dan kepercayaan kita, sehingga kita mampu apapun yang kita lakukan, suka, duka,
pahit dan manisnya dalam perjalanan hidup ini, selalu kita menyaksikan tidak ada Allah selain Allah yang kita kenal. Yang ketiga, dapat bersaksi dalam doa dan ucapannya. Dia berkata dalam kehidupan yang ketiga, ketika Allah berkenan memberikan kekuatan kepadanya sehingga dia mampu untuk memberanikan diri dan setia berjalan di jalan itu. Soal keputusan, makanya ada keputusan etis. Bagaimana kita membuat keputusan, ada yang dikorbankan, baik pengorbanan perasaan dan lain sebagainya. Tapi dalam keputusan kita akan firman ini berkata, yang ketiga, mari kita memberanikan diri berbeda dengan yang lain. Karena memang itu ciri khas kita, Bapak Ibu ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Orang Kristen harus berbeda dengan orang yang beragama lain. Anak-anak Tuhan harus berbeda dengan anak-anak dunia ini. Karena memang kita adalah tampil beda. Itulah perbedaan kita ketika dibangkitkan dengan keselamatan dalam pengharapan kepada Yesus. Maka kita harus memberanikan diri dari kehidupan eksistensi kita yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan yang keempat dikatakan akan firman ini yaitu di ayat yang ke-27, ketika Allah memberikan kuasa di tengah-tengah Daud dan di tengah-tengah keluarga yang selalu bersekutu dan berserah kepadanya, dikatakannya, maka Tuhan akan menjadikan hamba bagi setiap orang percaya di tengah-tengah keluarga. Ebed jangan bahasa kita artinya hamba Allah. Semua orang yang diciptakan, baik kaum laki-laki, baik kaum perempuan, Ebed jangan, engkau dan saya adalah hamba. Bagaimana kehidupan hamba yang harus setia, seturut akan perintah. Demikianlah Daud yang menjadi hamba Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga. Maka dia menjadi orang yang diberkati dan sejati. Seperti ayat 27 dikatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tidak ada di hadapanmu, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama. Ketetapan akan berkat Allah di tengah-tengah keluarga yang setia dan hidup sebagai hamba. Di sebelah kita diperkenankan oleh Allah untuk merasakan sepanjang hidup ini akan berkat. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Aplikasi dalam renungan Minggu Rogati pada minggu ini yang pertama kita diingatkan. Yang pertama, bahwa Tuhan yang patut harus kita sembah di tengah-tengah keluarga kita. Karena memang peristiwa kehidupan keluarga ada cikal bakal yang terjadi yang nyata akan kerajaan Allah. Pertama sekali, Shalom, damai sejahtera hadir adalah di tengah-tengah keluarga. Karena memang yang pertama sekali institusi yang didirikan oleh Allah adalah institusi keluarga. Amin. Adalah keluarga. Maka tidak baik hanya seorang diri saja ada, maka diberikanlah teman sepadannya. Itu kejadian 1. Maka institusi lembaga pertama didirikan Allah adalah keluarga. Oleh karena itu bagaimana agar menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan seperti firman itu berkata, karena banyak yang terjadi pada saat ini, bagaimana berlimpah-limpahkan berkat di tengah-tengah keluarga, tapi keluarga yang telah diberkati kurang untuk bertanggung jawab. Baik diberkati akan kekayaan, baik diberkati akan anak, putra dan putri, baik diberkati akan jabatan, tapi bisa juga dilupakan, maka tidak bertanggung jawab akan berkat.
Oleh karena itu, di tengah-tengah dalam kehidupan ini kita diingatkan bahwasanya peristiwa yang pertama sekali ketika Yesus melayani dunia ini untuk menyelamatkan kita, mukjizat yang pertama adalah mukjizat di tengah-tengah keluarga, yaitu pernikahan di bukan mukjizat yang lain Yesus lakukan, tapi Yesus lakukan mukjizat di tengah-tengah pesta perkawinan, kehidupan. Perjanjian lama institusi pertama keluarga, perjanjian baru mukjizat pertama tentang keluarga. Itulah berarahan keluarga di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, bagaimana Bapak Ibu, anak-anak kami yang kami kasih, keluarga kita, apakah menjadi keluarga yang solidar menjadi panutan? Apakah keluarga kita menjadi keluarga yang penuh doa? Inilah dalam hidup ini, agar kita diingatkan selalu bahwa keluarga yang diberkati Allah untuk selama adalah keluarga yang setuju akan firman Tuhan. Yang kedua, aplikasi yang diingatkan dalam renungan kita, yaitu untuk selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena memang karya kebesaran Allah yang tidak terhingga dan tidak bisa terbilang dalam kehidupan kita. Seperti Mazmur 90:12 berkata, "Ajarilah aku Tuhan untuk menghitung hari-hari kehidupanku, agar aku memperoleh hikmat yang dari-Mu." Perjalanan hidup kita sudah panjang, tapi kasih sayang Tuhan tidak berkesudahan di tengah-tengah hidup kita. Untuk itu mari kita diajak dalam firman untuk menghitung akan hari-hari, akan berkat yang berlimpah dalam kehidupan. Yang ketiga, kita diajak untuk mengaplikasikan dalam refleksi firman ini, seperti nama minggu kita hari ini, yaitu minggu Rogate, yang artinya berdoa. Doa adalah napas akan gereja. Doa napas orang yang percaya. Bagaimana kehidupan doa adalah yang berarti bagi kita. Cara kita berkomunikasi kepada air junang semua Batak. Masih ada sebagian yang di kota dan di pedesaan, makanya salah berdoa. Ada orang berbilang mengatakan tong martanian mahita, tapi masih ada juga yang di kota dan di desa mandok beta hitam martanian. Hampir sama ya Bapak Ibu, didengar hampir sama, tapi artinya beda. Kalau dibilang martanian itu yang benar. Tani artinya dengarkanlah aku Tuhan, aku berseru. Itu martanian. Tapi masih ada orang yang percaya, orang Batak yang sudah Kristen menyebutnya martanian. Kalau tamian itu dari kata dasar tami, martani-tami, berbicara orang di kuburan sama roh-roh yang di dalam tanah. Itu martanian. Makanya beda isinya martanian dengan martanian. Oleh karena itu ingatkan dalam minggu Rogate ini bagaimana kita untuk berdoa martanian sudah bakal nak hidup doa, nak hidup taburudion asa totomis di liok debata nol nepal madongan pakiri nepal. Mungkin kita sudah sering berdoa, dua makan, dua mau tidur, dua sudah bangun. Tapi ada sebagian orang juga berdoa ketika mendapat berkat, tambah jabatan, anak lulus, dapat pekerjaan, dan dapat berkat yang berlimpah. Doanya 10 menit. Tapi lama-kelamaan anak kurang pendapatan atau akan keberuntungan, turun doanya dari 7 menit. Udah 7 menit jadi 5 menit, 5 menit, 3 menit, 3 menit menjadi tidak berdoa. Makanya ada sebagian orang berdoa karena bersuka cita, ada bahagia sukacita, dia bisa berdoa. Tapi ada sebagian orang berdoa ketika dia berduka cita, dia merasakan sakit penyakit, dia mendekatkan diri kepada Tuhan ketika sukacita, dia lupa berdoa kepada Tuhan. Itulah prototipe kehidupan orang percaya yang berbeda, berdoa
berdoa seperti orang Farisi yang bertele-tele. Ya Bapak Ibu, sidang jemaat, karena dulu nama tangyamu ibagat-gagat masih songon tabun bikihan iman tangyang nomor noni tangyang ni Farisi songon tangyang kali dua di batan Jehovah manami patingkan basa di batan si Abraham, di batan si Jacob, di batan si Ishak, di batan Ishak peho jorok do namun joguan nabuju do Tuhan nampe suku pamiluhan margajang-gajang intro di batannya hanya dibilang ucapan syukur di batan imam para siroha disebut. Tapi bagaimana untuk didengar orang akan uraian kata-kata itu menjadi pemanis pada saat ini. Tapi bagi Allah yang berkenan adalah doa di dalam kerinduan kepada Allah. Untuk itu dalam minggu rogati kita diajak untuk selalu mengucap syukur di dalam dua-dua kita. Ingatlah, keluarga adalah kerajaan Allah yang hidup, yang diberkati sampai selama. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau telah berfirman di tengah-tengah kehidupan kami pada saat Kau mengajari kami untuk senantiasa agar selalu menyerahkan hidup ini untuk mengucap syukur dan berdoa kepada Dia. Bapa yang baik, di dalam doa kami membawa kehidupan anakmu Geris Witowo yang pada minggu yang mendatang akan mengikuti ujian meja hijau mengakhiri akan studi akan hikmat roh kepandaian dan kebenaran agar dia mampu untuk menyelesaikan studinya dengan seluruh harapan. Amin. Berkati demikian juga kami turut berdoa bagi setiap kehidupan para jemaat dimanapun kami berada. Kami selalu merindukan akan belas kasih, jaga, lindungi kami. Kami percaya Engkau sang penolong kami. Ke dalam tangan pengasihan kami serahkan tubuh jiwa kami hanya di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Injil Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan bersih. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku Bapa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan di kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami para majelis AGP Jalan Uskup Agung mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita seluruhnya, jemaat yang beribadah di rumah dan dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus